Selamat datang di channel saya, Zika Project. Channel yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif dan motivasi menarik. Oke, langsung aja ke videonya. Seorang pengusaha sukses pastinya pernah memulai dari nol. Begitupun dengan pengusaha dari Indonesia ini. Beliau juga pernah mulai dari nol, bahkan perjuangannya lebih berat daripada kita. Berikut adalah kisah sukses wirausaha Bob Sadiono. Bagi yang belum tahu, beliau, Bob Sadino, adalah salah satu sosok entrepreneur sukses yang memulai usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Beliau berwirausaha karena kepepet selepas SMA tahun 1953. Ia bekerja di Unilever, kemudian masuk ke Fakultas Hukum UI. Karena terbawa oleh teman-temannya selama beberapa bulan, kemudian dia bekerja pada MC Lane and Weston Choice sejak tahun 1958. Selama 9 tahun berkelana di Amsterdam dan Hamburg. Setelah menikah, beliau dan istrinya memutuskan menetap di Indonesia dan memulai tahap ketidaknyamanan untuk hidup miskin. Padahal waktu itu istrinya bergaji besar. Hal ini karena berprinsip bahwa dalam keluarga laki-laki adalah pemimpin, dan ia pun bertekad untuk tidak jadi pegawai dan berada di bawah pemerintah orang. Sejak saat itu ia pun bekerja apa saja, mulai dari sopir taksi hingga mobilnya tertubruk dan hancur. Kemudian kuli bangunan dengan upah 100 perak atau 100 rupiah per hari. Suatu hari, seorang temannya mengajaknya untuk memelihara ayam untuk mengatasi depresi yang dialaminya. Dari memelihara ayam tersebut, ia pun terinspirasi bahwa kalau ayam saja bisa memperjuangkan hidupnya, bisa mencapai target berat badan dan bertelur, tentunya manusia pun juga bisa. Sejak saat itulah ia mulai berwirausaha. Pada awalnya sebagai peternak ayam, beliau menjual telur beberapa kilogram per hari bersama istrinya. Dalam 1,5 tahun, dia sudah banyak relasi karena menjaga kualitas dagangan dengan kemampuan berbahasa asing. Ia berhasil mendapatkan pelanggan orang-orang asing yang banyak tinggal di kawasan Kemang, tempat tinggal beliau ketika itu. Selama menjual, tidak jarang dia dan istrinya dimaki-maki oleh pelanggan, bahkan oleh seorang babu sekalipun. Namun, beliau segera sadar kalau dia adalah pemberi servis dan berkewajiban memberi layanan yang baik. Luar biasa, bukan? Sejak saat itu, dia mengalami titik balik dalam sikap hidupnya, dari seorang feodal menjadi servan, yang ia anggap sebagai modal kekuatan yang luar biasa yang pernah ia alami. Usaha Bob pun berkembang menjadi supermarket. Kemudian beliau menjual bumbu-bumbu seperti garam, merica, sehingga menjadi makanan. Beliau pun akhirnya merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun yang banyak berisi sayur mayur konsumsi orang-orang Jepang dan Eropa. Dia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah untuk memenuhi. Beliau percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diimbangi dengan kegagalan. Pekerjaan wirausaha tidak semulus yang dikira orang. Dia sering bangkit balik dalam usahanya. Baginya uang adalah nomor sekian. Yang penting adalah kemauan, komitmen tinggi, dan selalu bisa menumbuhkan dan berani mengambil peluang. Beliau berkesimpulan bahwa saat melaksanakan sesuatu pikiran kita berkembang,
Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Apa yang ada pada diri kita adalah pengembangan dari apa yang telah kita lakukan. Dunia ini terlampau indah untuk dirusak hanya untuk kekecewaan karena seseorang tidak mencapai sesuatu yang sudah direncanakan. Kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak memikirkan membuat rencana sehingga ia tidak segera melangkah. Yang penting adalah action. Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah mengalami jatuh bangun, akhirnya Bob terampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman yang selalu dimulai dari ilmu dulu, baru praktek, lalu menjadi terampil dan profesional. Menurut pengamatan Bob, banyak orang yang mulai dari ilmu dan bertindak serba canggih, bersikap arogan karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Beliau selalu luas terhadap pelanggan, mau mendengarkan saran dan keluh pelanggan. Sehingga dengan sikapnya tersebut, Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan membawa kepuasan pribadinya. Untuk itu, ia selalu berusaha melayani klien sebaik-baiknya. Beliau menganggap bahwa perusahaan adalah keluarga. Semua anggota keluarga harus saling menghargai. Tidak ada yang utama, semuanya punya fungsi dan kekuatan masing-masing. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kita yang sedang menjalankan proses. Teruslah nikmati prosesnya dan suatu saat kamu akan mencapai tujuan yang kamu impikan. Tetap semangat. Jika video ini menginspirasimu, silahkan like dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.